Maka Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini saya tertarik dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Mari kita buka Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat bagaimana kata-kata Yesus menanggapi jeritan ketakutan para murid. Pada saat mereka berteriak, "Itu hantu!" Yesus berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Dan kalau kita coba bandingkan antara Injil Matius, Markus, dan Yohanes yang mengisahkan hal yang sama, rupanya Matius punya kekasan. Di dalam Injil Matius diperlihatkan bagaimana Petrus menanggapi kata-kata Yesus sewaktu berkata, "Inilah aku." Petrus berkata, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ingat, kata-kata Petrus ini bukan kata-kata Petrus menguji Yesus, mau mencoba Yesus. Bukan. Kata-kata Petrus adalah ungkapan iman spontan yang ditunjukkan oleh Petrus. Petrus itu terkenal sebagai rasul yang sangat spontan sekali. Dan Petrus sungguh percaya kalau itu Yesus, berarti saya pun bisa berjalan di atas air. Jadi rupanya Matius mau memperlihatkan sebagai seorang Kristiani, para murid itu tidak hanya menjadi penonton kedahsyatan Tuhan. Bukan. Mereka tidak hanya melihat kehebatan Tuhan. Tidak. Matius memperlihatkan bahwa para rasul pun adalah sosok-sosok yang apa? Yang mau ikut berpartisipasi dalam keajaiban Tuhan. Jadi inilah poin permenungan bagi saya.
Bagaimana kita mau berpartisipasi dalam karya Tuhan? Bagaimana kita mau berpartisipasi untuk membangun kerajaan Allah? Membangun kerajaan Allah. Mau enggak berpartisipasi? Hanya mungkin waktu kita ngomong mau berpartisipasi, wah pasti kita berpikir orang-orang yang hanya bisa berpartisipasi adalah orang-orang yang punya iman yang hebat. Mempunyai kekuatan iman yang dahsyat. Saudaraku, untuk berpartisipasi rasanya, untuk mau terlibat dalam pembangunan kerajaan Allah, hanya dibutuhkan dua hal. Anda mau memberikan diri, kedua, menyediakan diri Anda. Jadi mau memberikan diri dan menyediakan diri atau tidak? Tidak usah banyak pertengseng, aku tidak punya ini, tidak punya itu. Tidak usah banyak pertengseng. Jadi saudaraku yang terkasih, ingat, untuk berpartisipasi dalam karya Tuhan, tidak perlu iman yang besar, tidak perlu iman yang dahsyat. Saya teringat sekali kalau saya mencoba untuk menarik kembali pengalaman saya. Saya bukanlah seorang anak yang lahir dengan kemampuan yang maha dahsyat. Enggak, saya ini anak yang cupu-cupu. Anak yang blow on, tolol, dan tidak tahu diri. Guru-guru juga waktu, saya ingat sekali waktu saya memberi retret di Pratista. Saya beri retret guru-guru saya. Dan waktu saya memberi retret, saya berpikir inilah saat untuk pembalasan. Karena mereka dulu membuat saya tidak bahagia. Tapi langsung saya ingat saya kan menjadi imam. Saya harus membalas kejahatan dengan kejahatan. Tentunya tidak. Saya balas kejahatan dengan kebaikan. Saya beri retret dan guru-guru kagum, dahsyat. Romo tuh kalau menjelaskan enak sekali, mudah dimengerti. Lalu saya berkata, Bu, Pak, saya itu bisa seperti ini karena dulu diajar oleh Anda semuanya loh. Lalu Bapak Guru, loh Romo itu murid kami toh. Iya masa, gitu. Yang mana? Lalu saya cerita. Lalu guru matematika, oh yang dulu bodoh ya. Betul Pak, dulu bodoh. Tapi sekarang, maaf, lebih bodoh. Ingat toh, tak selamanya roda itu ada di bawah. Toh, suatu saat ada di bawah lagi. Gitu. Ya enggak toh muter, lama-lama juga bisa di atas gitu. Jadi saya bukan orang yang punya prestasi yang bisa dibanggakan. Enggak. Saya ingat Monsinyur Triharsono ini dulu kakak kelas saya. Saya mengagumi beberapa orang yang sosok figurnya itu mengagumkan. Salah satunya Monsinyur Tri, ini sharing, ini kejujuran. Karena apa, Monsinyur Tri itu kalau naik sepeda aja dari frater itu sudah kelihatan sosoknya seperti uskup. Waktu frater edan enggak gitu ya. Jadi kalau waktu frater aja sosoknya seperti uskup, setelah jadi uskup sosoknya seperti siapa ya? Seperti Allah Bapa saya yakin gitu ya. Jadi memang rapi, kalau ngomong teratur dan genial gitu ya. Berbicaranya didengarkan. Kalau saya ngomong di antara teman-teman tuh kayak lalat gitu, cuma gangguin, ngomong opo kira kena gitu ya. Tapi kalau Monsinyur itu waktu frater itu berbicara, langsung semua menang. Mbah ngerti, mbah bingung gitu ya. Tapi saya yakin semua merenungkan. Jadi ada talenta. Saya kenal banyak teman yang akhirnya menjadi uskup. Dan dulunya waktu pendidikan memang kelihatan cahayanya, kerlipnya. Maka pada saat diangkat menjadi monsinyur, tidak aneh bagi saya. Memang orang-orang ini sudah hebat dari dulunya. Nah kalau saya jadi monsinyur, baru itu keajaiban dunia. Saya nanti mau daftar Monsinyur Majenang ya. Monsinyur keuskupan dengan paroki satu Majenang nih gitu ya. Jadi
Lihat di sini bahwa kemauan kita untuk berpartisipasi dalam membangun kerajaan Allah, membangun kebaikan, bukanlah karena kita punya banyak, bukan. Tapi karena kita punya kemauan, keinginan, kesiapsediaan. Maka waktu saya ditahbiskan pun, salah satu yang membuat saya berani adalah saya berkata, Tuhan, inilah aku. Niki kulo, bukan niki ulo. Niki kulo Gusti. Jadi kalau Tuhan mau memakai saya, monggo. Kalau Tuhan tidak mau memakai saya, monggo. Maka saya waktu tugas 25 tahun di rumah retret terus. Sampai orang-orang tuh mengatakan, kok kamu tuh hebat ya? Terus saya jawab, hebat opo nih? Kata saya, itu 25 tahun kamu gak pindah-pindah. Kenapa kok? Ya karena kalau mau dipindahkan jadi ketahuan bodoh nele, kata saya itu. Jadi biar dia di rumah retret kan bahannya itu terus gitu ya. Kan kalau orang pintar itu kan bahannya banyak gitu. Kalau orang bodoh mengkui neh gitu ya. Itu kehebatan Eko gitu. Bertahan 25 tahun ngajarin itu terus. Ya podombek guru ya, guru juga seperti itu gitu. Namun di sini saya mau memperlihatkan, mari ini permenungan kita pertama. Kita harus berani memberikan diri kita kepada Tuhan. Terlibat dalam keajaiban Tuhan. Jangan jadi penonton keajaiban Tuhan. No. God wants you. God wants you. Allah menginginkan kamu untuk melakukan the big thing. Not because of you, but because of the power of God. Ngerti ra? Pakai bahasa Majenang sak menika. Weh le, ojo lali. Kowe iki ya dipanggil ki apa ya dipanggil. Diundang mbek Gusti Allah. Ben dadi gedhe. Ora kowe sing gedhe, Gusti sing gedhe. Kembali lagi ke Indonesia, lebih jelas kalau bahasa Indonesia gitu. Yang kedua, saya ingin melihat bagaimana perjalanan iman Petrus. Santo Petrus, waktu dia berjalan dan dikatakan oleh Yesus, datanglah. Santo Petrus berjalan, bisa, ya. Tetapi akhirnya Santo Petrus, seperti anak-anak muda sekarang istilahnya salfok. Ya, salfok. Apa Bu salfok? Salah fokus. Salah fokus. Tadinya dia melihat Tuhan, anteng, tenang, mampu. Pada saat dia fokus pada airnya, badai yang makin besar, dia, wih dan banyu nih, waduh tambah keras, tambah kenceng. Lama-lama isora, raiso. Tenggelamlah dia. Salah fokus. Jadi pada saat kita salah fokus, kita akan punya kecemasan, kekhawatiran, dan akhirnya menyerah. Bukan karena Tuhan tidak memegang kita, bukan karena kita salah fokus. Saya masih teringat akan peristiwa bersama ayah dan bunda saya. Setelah ibu pensiun, ibu akhirnya sakit stroke dan tidak bisa jalan. Saat itu ayah saya pun sudah pensiun dan ayah akhirnya merawat ibu sendirian. Ayah tidak hanya merawat ibu tetapi mengangkat ibu berpindah-pindah dari tempat tidur ke tempat berjemur, dari situ ke dalam rumah, semua dilakukan oleh ayah. Sampai suatu hari akhirnya ayah divonis penjepitan saraf leher dan saraf pinggang.
Saya mengantar ayah waktu itu ke rumah sakit. Dan ayah menangis. Lalu saya tanya, ayah kenapa sakit? Enggak. Saya menangis. Karena saya tidak bisa melayani ibu kamu lagi. Dan pada saat itu dokter mengatakan, Romo, ayah Romo harus secepatnya dioperasi lehernya. Kami sudah mampu. Dan kalau tidak makin parah, akhirnya bisa lumpuh juga. Saya pun menangis karena memikirkan biaya. Bagaimana mungkin ibu harus dibiayai, ayah pun harus dibiayai, dan tidak murah. Akhirnya saya berdoa, saya ekaristi, saya hanya berkata, Tuhan tolong kami. Kami hanya punya seperti ini yang kami miliki. Dan akhirnya saya mengatakan, dokter lakukanlah apa yang terbaik bagi ayah. Setelah dioperasi, saudaraku yang terkasih, saya tidak meminta apapun, saya tidak pernah menghubungi siapapun. Lah kok begitu banyak umat yang tergerak untuk memberikan. Sampai akhirnya seluruh biaya rumah sakit, bahkan dokter pun memberikan free penanganan untuk ayah saya. Di saat itu saya langsung berkata, Tuhan, Engkau mendengarkan apa yang kami minta. Engkau itu ada. Engkau itu Allah yang tidak diam saja. Engkau itu Allah yang tidak tidur, Tuhan. Maka pada saat saya mengalami semua itu, saya hanya berkata, saya jadi ingat sebuah lagu. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Menarik ya, siapakah aku ini Tuhan? Sampai si Eko sing koyo ngene ini jadi biji matanya Tuhan. Sampai semua masalah apapun yang saya hadapi, Tuhan itu selalu di depan. Bukan menyuruh saya di depan, bukan. Saya yang di depan kamu. Saya pasang badan untuk kamu. Itulah Tuhan kita. Betapa dahsyatnya. Maka kita tuh hanya perlu apa? Seperti Petrus. Tuhan tolonglah. Tuhan tolonglah. Dan rasanya itu juga doa-doa yang dijeritkan oleh Romo Boni sekian puluh tahun ya Romo Boni. Tuhan tolonglah. Nanti Anda akan bisa melihat bagaimana gereja Majenang akhirnya porak-poranda. Karena doa Romo Boni. Jangan tepuk tangan dong, terbangun aja belum kok tepuk tangan. Saudaraku yang terkasih, di saat kita berani berteriak Tuhan tolonglah, bukan sebuah teriakan kehampaan, bukan. Sebuah teriakan yang sungguh sadar bahwa saya ini anaknya Tuhan. Bahwa saya ini spesial di mata Tuhan. Maka saya tahu bahwa saat itu juga Tuhan mengulurkan tangan. Yesus dikatakan, tuh Yesus mengulurkan tangan. Tidak mengatakan, oh rasakno kuwi, rasakno to Petrus toh. Nah saiki tak tulungi. Dak. Tuhan langsung mengulurkan tangan. That is our God. Itu Tuhan kita. Allah yang selalu begitu mudah untuk mengulurkan tangan pada kita.